Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Agus Maulana, reporter Liputan 4 TV. Saat ini saya berada di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Marosaung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Di mana saya berada di bangunan yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1871 Masehi. Bangunan ini kalau bahasa Belandanya jil atau penjara. Dibuat pada zaman Belanda untuk menahan para pejuang dan pemberontak yang menurut Belanda yang melakukan perlawanan. Kenapa Belanda masuk ke wilayah ini? Ikuti wawancara saya bersama salah satu warga Marosaung yang mengamati akan sejarah. Ikuti wawancara bersama. Selamat pagi Pak Januar. Selamat pagi. Mungkin Pak Januar selaku masyarakat Marosaung dan juga pengamat sejarah yang mungkin bisa menjelaskan apa itu artinya jil itu Kak? Jil. Jil ini dalam bahasa Belandanya jil, tapi kalau diartikan dalam bahasa kita Indonesia ini adalah penjara. Di mana penjara ini kalau menurut para penjajah dulu adalah tempat menahan dan memenjarakan para penjahat katanya itu atau pemberontak. Padahal itu sebenarnya bagi kita bangsa Indonesia adalah pahlawan atau pejuang ya. Pejuang. Ya. Jadi kalau boleh tahu itu Pak Januar, tahun berapa ini didirikan tahanan ini? Oh, saya kalau pastinya dia didirikan kurang tahu karena saya memang adalah kelahiran dari Lampung Utara, Bukit Kemuning, dan saya masuk ke wilayah ini adalah tahun 1991. Jadi kami atau saya melihat bangunan ini sudah seperti inilah waktu saya datang. Jadi kalau di sini keterangannya 1871 ya? Ya, di sini 1871 didirikan. Sesuai tadi yang saya ceritakan dengan wartawan bahwasanya desa yang tertua di daerah Marosaung ini, Kecamatan Marosaung ini adalah desa Ulak Lebar, yang pada waktu itu saya pernah mendengar atau membaca peta, kalau dibilang sini Kars itu bertahun 1812, berarti 1812 ini daerah sini sekarang. Ini kalau boleh tahu nih, gedung ini memang dari 1871 memang tidak ada perubahan apa bagaimana Pak Januar? Ini tampaknya tidak ada perubahan ini bangunan ini. Boleh kita lihat nggak ke dalamnya gimana isinya? Mari silakan. Yuk, ini Pak Januar selaku mengamati sejarah ya di Kecamatan Marosaung. Ini kayu apa? Masih juga yang nah ini bangunannya ini ada terdiri dari 2 ruangan sebelah dan yang ini. Inilah keadaan namanya penjara. Jadi ukuran berapa nih kira-kira ya Pak Januar? 3 kali berapa? 4 meter apa bagaimana? Ini kayaknya ini ukurannya sekitar 5 kali 4, 5 kali 3. Jadi ini bangunan yang sengaja dibuat oleh Belanda untuk menahan para pejuang ya, para pada saat penjahat dan pejuang. Kalau kata kita pejuang, tapi kata Belanda penjahat. Karena memberontak ya. Nah, jadi siapapun yang berjiwa nasional, siapapun yang berkeinginan mempertahankan nasional Indonesia NKRI pada waktu itu, pasti di sini tempatnya kalau yang ketangkap dengan Belanda. Kalau boleh tahu Pak Januar, kenapa alasannya Belanda masuk ke wilayah Marosaung dan membuat tahanan? Padahal sini kan bukan daerah pelabuhan itu, Pak Januar. Ya, memang dulu saya bertanya-tanya kenapa Belanda menduduki daerah yang sangat terpencil ini, jauh dari pelabuhan, ini kurang lebih sekitar 40 km dari Bintuhan, dari Linau lebih jauh lagi, tetapi kok Belanda menguasai tempat yang terpencil dan terisolir ini. Pertanyaan ini lama mengambang, kemudian ada sedikit terjawab pada waktu sekitar tahun
97 Iya. bahwasanya ternyata di wilayah kita Muara Saung ini mempunyai beberapa tambang yang sangat dibutuhkan oleh manusia, terutama tambang emas, kedua minyak bumi, perak, kemudian batu bara, dan informasi pun di daerah sini ada semacam tambang uranium. Itu saya ketahui bahwasanya tambang uranium itu dulu ada Profesor Dr. Insinyur yang namanya Pak Sarif Hidayat, itu lulusan dari Australia, dan beliau itu pernah berkiprah dan mengangkat batu akik di sini serta emas di daerah sini. Beliaulah yang menyatakan bahwasanya di sini ternyata memang ada uranium. Oh, itu yang membuat Belanda masuk ke dalam wilayah Kecamatan Muara Saung ini ya, Desa Ulak Lebar. Nah, saya kira itu Ya, luar biasa. Jadi bangunan ini masih kuat ya, Pak? masih. Oh, ini ya. Ini masih kokoh sekali. Iya, ini letak inilah lokasi daripada kondisi penjara Belanda yang dibangun tahun 1871 masih. Mungkin ada lagi yang ingin Pak Januar sampaikan? Misalnya ada tempat ini diperbagi apa sebagai tempat objek wisata sejarah. Bagaimana menurut Pak Januar? Yang keinginan daripada kami, terutama cagar budaya, pihak cagar budaya, hal-hal seperti ini memang harus dilestarikan. Ya paling tidak penjagaan pagarnya ataupun yang lain-lain sebagai ini bukti sejarah bahwasanya Muara Saung ini adalah mempunyai kiprah sejarah tersendiri. Sehingga anak-anak cucu kita tidak melupakan sejarah intinya, Pak Januar ya. Jadi ada dua versi yang pernah berkuasa di daerah sini. Pertama Belanda, kemudian di zaman revolusi daerah Muara Saung ini pernah diduduki oleh markas besar dari Bapak Gubernur Jenderal Bapak Adnan Kapaugani atau Akagani. Oh, jadi Gubernur Jenderal versi sini ada pernah Belanda berkuasa di sini, pernah juga istilahnya Gubernur Jenderal Sumbaksel pada waktu itu juga pernah berada di sini. Oh, jadi waktu zaman Bengkulu masih bergabung dengan Sumbaksel ya, artinya pernah bermarkas besar di Kecamatan Muara Saung ini. Iya. Dan beliau itu dulu dilantik menjadi Gubernur Jenderal itu kebetulan lagi berada di wilayah Muara Saung ini, yang konon katanya itu berada di wilayah Curug Embun. Curug Embun itu perbatasan Sumsel Selatan dengan Kabupaten Kaur. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya Pak Januar.